Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sutinantu dengan NIM 3333190087 dari Kimia Dasar A. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kinetika kimia, yang dimana dalam pemenuhan tugas kimia dasar oleh dosen pengampu Bapak Fajri Iskak, SSI, MSI. Oke, lanjut pada materi. Adapun topik pembahasan yang pertama itu tentang grafik laju berdasar order reaksi, yang kedua itu persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, yang ketiga itu persamaan Arrhenius. Kemudian lanjut pada bagian kinetika kimia, yang dimana kinetika kimia merupakan suatu studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan sebagai fungsi dari waktu. Adapun kinetika kimia juga adalah laju reaksi kimia dan energi yang berhubungan dengan proses tersebut, serta mekanisme berlangsungnya proses tersebut. Adapun suatu reaksi dapat berlangsung dengan laju ragam atau laju bervariasi, ada yang serta-merta, pembentukan batu bara, dan beberapa reaksi peluruhan radioaktif. Kemudian, adapun beberapa reaksi kimia yang berlangsung cepat seperti larutan H2SO4, dan kemudian reaksi garam dengan air, dan ada juga beberapa reaksi yang lambat seperti amonia. Lanjut pada pokok pembahasan yaitu order reaksi, yang dimana order reaksi adalah order suatu reaksi merupakan bilangan yang menyatakan jumlah pangkat konsentrasi per reaksi yang menentukan laju suatu reaksi. Adapun order reaksi juga dapat berupa bilangan bulat positif kecil, namun ada pengecualian dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Adapun reaksi sebagai berikut, yang dimana laju atau order reaksi itu kemudian K dikali reaktan 1 pangkat M dan dikali reaktan 2 pangkat N. Adapun eksponen pada hukum laju menentukan bagaimana laju dipengaruhi oleh konsentrasi masing-masing reaktan. Lanjut kepada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, yang dimana persamaan laju reaksi integrasi waktu merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu juga dapat untuk mencari waktu setengah reaksi. Adapun beberapa grafik dari order, yaitu order 0, yang dimana bila konsentrasi tidak berpengaruh pada laju order reaksi, tidak harus merupakan bilangan bulat dan tidak harus sesuai dengan stoikiometri reaksi. Adapun gambar order 0 yang dapat dilihat pada layar, kemudian order 1, yang dimana persamaan reaksi disebut persamaan linear, sehingga pada setiap satu kali perubahan konsentrasi, laju reaksi akan meningkat 1 kali, berlaku tiap kelipatan. Lanjut kepada order 2, yaitu persamaan laju reaksi merupakan persamaan kuadrat, di mana setiap kali satu perubahan konsentrasi, maka laju reaksi naik 1 kali. Tetapi, setiap 2 kali perubahan konsentrasi laju reaksi naik 4 kali. Lanjut pada persamaan rumus, yang dimana order 0 itu didapatkan A sama dengan A pangkat 0 atau A derajat dikurang KT, yang dimana dapat waktu yaitu T setengah sama dengan A0 per 2K. Yang dimana lanjut kepada order 1, yaitu didapatkan rumus A sama dengan A0 E pangkat minus KT. Atau ln A sama dengan ln A0 dikurang KT. Adapun waktu paruhnya didapatkan T setengah sama dengan 0,693 per K. Yang kedua yaitu order 2 sama dengan rumusnya 1 per A sama dengan 1 per A0 plus KT. Kemudian didapatkan waktu paruhnya yaitu T setengah sama dengan 1 per K kali 0 kali A pangkat 0. Lanjut kepada contoh soal. Pada kali ini diketahui suatu produk berisikan cairan A sama dengan 6 gram per 100 ml
kelarutan A pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 mili. Produk ini oleh pabrik ditambahkan zat B yang dapat merubah pH sediaan menjadi 6,5. Konstanta laju order pertama zat A adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Hitung konstanta 0 dan berapa umur dari produk tersebut. Bila produk tersebut dianggap baik hingga terurai 90% dari konsentrasi semula pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat dalam penjabarannya, diketahui pertama A0 sama dengan 6 gram per 100 mili, yang dimana ρA atau kelarutan itu sama dengan 0,33 gram per 100 mili. Dan diketahui juga nilai K sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Yang ditanya adalah K0 dan T90 pada saat keadaan 90. Kemudian K0 sama dengan K dikali ρA, yang dimana K0 itu 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik dikali 0,33 gram per 100 mili. Nah, kemudian didapatkan hasil yaitu sama dengan 1,485 gram per detik dikali per 100 mili. Yang dimana pada keadaan 90 didapatkan hasil 0,10 atau 0 dikali A0 per K0. Yang dimana T90-nya itu didapatkan 0,10 dikali 6 gram per 100 mili dibagi dengan 1,485 gram per detik dikali 100 mili. Yang dimana hasilnya didapatkan hasil akhirnya 0,40 detik. Nah, berlanjut pada pokok pembahasan terakhir, yaitu di mana persamaan Arrhenius. Yang dimana persamaan tersebut adalah K sama dengan AE per EA per RT. Yang dimana nilai K adalah konstanta laju reaksi, nilai A merupakan faktor frekuensi, EA adalah energi aktivasi, yang dimana menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur, nilai konstanta laju reaksi semakin besar. Reaksi akan berlangsung semakin cepat, kemudian energi aktivasi sangat dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi. Semakin besar konstanta laju reaksi, semakin kecil juga energi aktivasinya. Dengan energi aktivasi yang kecil, diharapkan reaksi semakin cepat berlangsung. Kemudian, variasi suhu terhadap 4 sistem yang akan dibuat bertujuan untuk melihat perbedaan pada kecepatan reaksi yang terjadi. Dari kecepatan reaksi yang terjadi, dihitung besar energi aktivasi atau EA-nya, pencatatan waktu suhu awal, suhu akhir, serta waktu yang dibutuhkan dalam suatu reaksi. Nah, berikut grafik atau hubungan antara Arrhenius. Kemudian masuk pada soal, yaitu soal persamaan Arrhenius, yang dimana diketahui sebuah larutan N2O5 diserahkan dengan N2O4 plus 12O2. Nah, pada suhu 25 derajat, konstanta lajunya adalah 3,45 dikali 10 pangkat min 5S min 1. Nah, dan energi aktivasinya sebesar aktivasinya sebesar 100 kJ per mol. Nah, ditanyakan tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Nah, sebelum melakukan perhitungan, kita tentukan dulu nilai K2, yang dimana K2 itu sama dengan 0,693 per waktu paruh, yang dimana T setengah. Adapun perhitungannya 0,693 per 3600 S-1. Kemudian didapatkan hasil 1,925 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam persamaan Arrhenius, yang dimana persamaan Arrhenius tersebut didapatkan ln dikali K2 per K1, yang dimana sama dengan EA per R dikali dalam kurung 1 per T1 min 1 per T2. Yang dimana dapat dihasilkan persamaan ln dikali 1,925 dikali 10 pangkat min 4 per
3,45 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 100.000 per 8,314X. Yang dimana X didapatkan hasil 0,001429. Kemudian dalam menentukan hasil dari nilai 1 per T1 dan 1 per T2, didapatkan persamaan 1 per T1 dikurang 1 per T2, yaitu sama dengan 0,001429. Maka nilai T1 didapatkan 1 per 298 dikurang 1 per T2 sama dengan 0,001429. Nah, didapatkan hasil T2 yaitu sebesar 311,25 kilo. Yang dimana catatan 1 per T1 sama dikurang 1 per T2 itu diumpamakan dengan nilai X. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.